dengan konsep inovasi baru, program-program unggulan Bapak untuk Tarogong Kidul? Saya tidak bisa membawa masyarakat. Saya Wah. semua menyerahkan masyarakat. Iya. Mau kemana mereka sebetulnya? Nah ini tuh yang butuh kita dengar. Itu yang butuh kita dengar. Tapi mungkin ada program unggulan Bapak gitu? Banyak, Pak. Banyak. Banyak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rapes. Para pirsawan sekalian, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa juga nih, Pak Camat ya, Pak Camat Tarogong Kidul. Beliau yang memiliki wilayah, termasuk wilayah camping ground dan Resto Delewi, wilayah pesantren tahfidz Jadul Ulia. Juga ini wilayah beliau ini berada di Ring 1 pemerintah daerah Kabupaten Garut. Ya, Ring 1, Pak. Ring 1 ya? Ya, Ring 1. Di kantor Bupati, Setda Kabupaten Garut, beberapa dinas atau SKPD, SOPD ada di wilayah beliau. Bahkan wilayah Kecamatan Tarogong Kidul ini memiliki banyak potensi, Pak. Banyak potensi, banyak sumber daya ya, seperti camping ground ini. Juga di sini ada paguron silat yang sudah mendunia ya, paguron silat Putra Siliwangi. Di wilayah Tarogong Kidul juga memiliki satu taman yang indah, yaitu Teras Cimanuk. Nah, Teras Cimanuk. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol atau ngopi bareng Abah John bersama Pak Camat. Nanti beliau memperkenalkan beliau dari mana, kemudian putranya berapa, istri juga berapa, Pak? Harus aja ya. Harus juga yang sampaikan ya. Nah, kemudian juga kita akan ngobrol bareng mengenai bagaimana, karena beliau punya konsep pemberdayaan nih. Konsep pemberdayaan dan bagaimana beliau menyikapi besarnya ekspektasi, harapan, asa masyarakat terhadap kecamatan di balik ragam kewenangan kecamatan. Ini juga barangkali supaya tidak ada disparitas. Beliau insya Allah punya solusi, karena beliau juga jam terbangnya sebagai camat sudah luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Ngopi bareng Abah John kita sebelum Pak Camat mengawali, kita tos dulu, Pak. Oke, siap. Ngopi dulu. Ini kopi Garut ya. Kopi Garut Kopi ya. Garut asli. Ala, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ya, biasa di luar. Biasa di luar. Baik, silakan Pak Camat, kenalkan diri dulu, Pak. Kan ada putranya yang di ITB juga ya. Alhamdulillah, putra dua-duanya juga alumni ITB. Alumni ITB. Jurusan apa aja itu, Pak? Satu teknik sipil, yang satu lagi arsitektur. Ya, jadi, putranya cerdas, apalagi bapaknya nih. Tidak juga seperti itu, karena beda gigi lah. Beda gigi. Beda gigi. Produk dulu dengan sekarang berbeda ya. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah juga, kalau dengan Abah ini perkenalannya sebetulnya kita tetanggaan ya. Tetanggaan. Kita harus berkenalan lagi, terutama juga bagi pemirsa. Saya Ahmad Mawardi, Pak. Dari STPDN juga, Pak ya? Dulu memang di STPDN. Iya. Sebetulnya memang kalau ceritanya panjang terkait itu, nanti kita buat sesi khusus lah kalau sesi khusus perkenalan. Ya. Dan saya adalah ditugaskan kebetulan hari ini jadi camat di Tarogong Kidul. Tarogong Kidul, ya. Kidul baru tanggal 4 Agustus kemarin, Pak. Ya, 4 Agustus. Kita dilantik tanggal 4 Agustus kemarin, jadi sampai dengan hari ini bisa dihitung lah, Pak, berapa hari ini sekarang tanggal 23. Iya. 30 ya? 30 sekarang ya, tanggal 30 berarti ya, baru 26 hari lah. Iya. Saya bertugas di sini semenjak pelantikan. Yang sebelumnya saya memang sudah berkeliling di hampir 6 kecamatan. 6 kecamatan ya. Jadi camat itu, pertama saya di Pakenjeng. Pakenjeng, ya. Itu daerah LSM juga. Ya, rekan-rekan saya banyak ya. Oh, sama lah kan gitu ya. Nanti kontak LSM kita bahas juga lah kan gitu ya. Kemudian juga saya juga di Banyuresmi 2 tahun. Banyuresmi. Nah, dari Banyuresmi saya ditugaskan di Ciklet 8 bulan. Ciklet ya. Setelah dari Ciklet 8 bulan saya ditugaskan di Cilawu. Cilawu ya. Hampir 1 tahun 6 bulan. Hampir 18 bulan di Cilawu.
Udah gitu dari Cilawu saya ditugaskan di Cibalong 3 tahun. Cibalong, Nah, iya. Cibalong 3 tahun. Setelah di Cibalong, saya ditugaskan di batas paling utara di Kadungora, Kadungora, perbatasan juga dengan Bandung. Di situ 3 tahun juga. iya. 3 tahun, persis Agustus kemarin. Sama dulu juga posisi pelantikan tanggal 5 Agustus, sekarang tanggal 4 Agustus. Jadi 3 tahun persis dipindah baru di Tarogong Kidul. Banyuresmi kalau nggak salah Bapak. Iya, Banyuresmi tadi dari setelah Pakenjeng ke Banyuresmi, Banyuresmi, Cikolet, iya. Cilawu, Cibalong, Kadungora, Tarogong Kidul. Kalau Jadi ini dibukukan udah berapa jilid itu Pak ya? Ini kecamatan yang ke-7. Kutujuh. Saya rasa kalau saya bisa menulis, Pak, Iya. berapa kemungkinan gitu 10 sampai 20 buku tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Kalau saya bisa menulis, kan untungnya saya tidak bisa menulis. Untung. Iya, untungnya saya tidak bisa menulis. Mungkin Tuhan juga memberikan kapasitas lain. Iya. Kebetulan saya tugas di sini itu adalah memang saya putra asli Pak, orang Tarogong Kidul. Tarogong Kidul asli ya. Saya dilahirkan di Tarogong Kidul, Iya. walaupun keturunan ini saya memang hampir di seputar Garut ada. Ada. Jadi kakek saya dari ibu itu asli orang Leles, Pak. Leles, kakek dari ibu kakek ya. dari ibu, kakek dari bapak itu orang Samarang. 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 Iya. Jadi terusannya kalau kakek dari nenek, kalau nenek saya asli orang sini, orang keturunan Rancamaya. Pak. Rancamaya ya, ini menyeberang Pak. Iya. Iya. Menyeberang ke sana. Terus memang kita juga ada dari Limbangan. Ada dari Lewibowo. Limbangan ya. Itu jadi sebetulnya setelah dilakukan konsolidasi banyak juga keturunan saya, saudara-saudara saya hampir Subhanallah, di seluruh Kabupaten Garut lah. Amin, amin. Nah, termasuk di Cibalong juga ada. Iya. Saya lahir di Rancamaya di sini, Di Desa Rancamaya. Sukabakti, Pak. Oh Nah, iya, di iya. situ Sebelah juga. ini Pak dibatasi oleh ini batas negaranya sungai. Iya. Sungai ya. Lahir di Sukabakti, SD saya juga di sana. Iya. SMP saya juga dulu waktu SMP saya masih jalan kaki Pak ke SMP Negeri 1 Garut dulu. Wah, luar biasa ya. Di Jalan Ahmad Yani ya. Iya, Jalan iya. Ahmad Yani. SMA juga di SMA Negeri 1 Garut. Iya. Nah, kebetulan jalan kaki juga dulu karena belum ada angkot tuh. Belum ada angkot dulu ya. Ojek juga belum ada, jadi sepeda juga Iya. masih mahal dulu waktu dulu itu. Jalan juga belum ada yang ke sini. Jadi ceritanya saya itu sudah putus asa tidak bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, artinya bapak saya juga buruh tani, ibu saya juga buruh tani. Ya, walaupun tani dia hanya petani penggarap, menggarap sawah orang lain. Sehingga SMA itu saya berangkat ke Bandung. Setelah tamat SMA berangkat ke Bandung. Di Bandung saya jualan di Polresta Bandung Tengah di situ. Iya. Saya jualan, tapi kebetulan pada saat itu ada ada pengumuman terkait dengan adanya penggabungan APDN se-Indonesia di satu tempat. Jadi ada APDN nasional. Dulu itu Itu saya coba testing. Alhamdulillah setiap tahapan ada 6 tahapan, dari mulai tahapan seleksi administrasi, kemudian juga dari kesehatan, samapta, sampai terakhir akademis, termasuk juga psikologi dan lain sebagainya. 6 tahapan itu setiap tahapan diumumkan terus. Jadi alhamdulillah nama saya ada terus gitu sampai iya. sampai terakhir akademis. Alhamdulillah saya lulus. Pada saat itu ya tahun 89 saya kemudian masuk di APDN nasional yang dititipkan di APDN Malang dan APDN Semarang. Wah. Jadi pendidikan saya di Malang setahun, menunggu di Jatinangor selesai. Jadi setahun saya di Malang, yang lain teman saya juga ada yang di Semarang. Jadi ini saya APDN nasional angkatan pertama dulu. Angkatan pertama ya Pak ya. Cerita setelah saya sekolah, saya pun memang dulu punya cita-cita ingin jadi tentara. Alhamdulillah juga tercapai. Latihan ya? Bukan hanya latihan, jadi memang kalau memang semi militer dari pendidikan disiplinnya. Nah, setelah selesai itu, pada saat mau terakhir, kita ikut wajib militer. Oh, ikut wamil. Wamil, wajib militer. Jadi selama 2 tahun itu kita pun ikut jadi wajib militer. Iya. Kebetulan saya ditugaskan di Medan.
disitulah saya dapat pacar, Pak. Belum jadi istri tuh, saya dapat Kabogoh pacar. ya. Kabogoh dulu, udah beda. Kabogoh ya. 94 saya kembali ke Garut, kembali ke Pemda. 97 saya jemput kembali tuh istri saya, karena memang saya tipe laki-laki setia, Pak. Amin, amin. Setia nih ya. Setia, Iya, betul. iya, iya. 3 tahun ditinggal saya setia. Iya. Ya, jadi istri sampai dengan sekarang masih satu, Pak. Masih satu. Masih satu. Anak sudah 2 gitu ya. Kebetulan 2 alhamdulillah. putra Bapak ya? Ya, Laki-laki semua. laki-laki dua-duanya. Yang besar juga alhamdulillah sudah bekerja sekarang, sudah mandiri, dan saya arahkan sebetulnya, saya minta untuk jadi ASN. Jadi ASN ya, nggak mau dia, nggak mau. Ditanya alasannya kenapa, katanya takut kayak ayah. Bingung, kenapa takut kayak ayah kan gitu ya. Iya. Emang ayah kenapa? Iya, nggak ada waktu buat keluarga katanya. Iya, Itu Masya Allah yang memang membuat saya menangis kalau ketika jawaban. Sama adiknya juga begitu. Saya arahkan ke IPDN, nggak mau juga dia ke IPDN. Ya udah, kita bimbing aja, kita arahkan dia kemana maunya. Jadi yang adiknya ini memang sempat dia kuliah juga di Unpad, tapi setelah di Unpad karena pilihan pertamanya ITB, dia di tahun kedua itu testing lagi ke ITB, akhirnya masuk di ITB dan sesuai dengan jurusan yang dia mau gitu. Yang kedua jurusan apa, Pak? Yang kedua di arsitek nih. Oh, arsitek. Yang pertama teknik sipil. Yang pertama teknik sipil. Itulah mungkin sekelumit perkenalan ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Ini memotivasi kita bagaimana perjuangan beliau sampai beliau dapat jodoh asal Medan ya. Ini Medan Bung ya. Medan Bung ya, Horas. Kemudian juga beliau dikaruniai 2 orang anak, dan alhamdulillah kita juga ikut bersyukur, ikut bangga ya. Dua-duanya kuliah di ITB. Yang satu teknik sipil, satu arsitek. Jadi kalau dipadukan Bapak bisa jadi kontraktor. Siap. Iya. Tapi nggak boleh sekarang ASN jadi kontraktor. Ya, jadi teknik sipilnya untuk kekuatan ya, bangunan dan jembatan, apa itu jalan, arsiteknya untuk keindahan. Jadi madu itu Pak. Antara teknik seninya dalamnya ada. Oke, kita beranjak Bapak cukup kopinya ini atau mau pesan seperti itu? Saya cukup inilah. Oh, cukup ya. Ini udah luar ya, biasa. Kembali ke tadi Pak, ke bagaimana upaya pemberdayaan. Bapak punya konsep-konsep dari sekian kecamatan sebelumnya. Nah, kemudian sekarang Bapak gabungkan jam terbang itu dan menelurkan sebuah inovasi untuk Tarogong Kidul yang juga itu tanah leluhur Bapak. Iya. Sebetulnya secara pribadi saya memang orang yang tidak cepat puas dan tidak mau puas dengan kondisi yang ada. Ya. Karena memang kita paham bahwa setiap hari kita harus belajar. Tidak belajar terus, tidak pernah ada yang nemu sampai jadi kan gitu, seperti itu. Karena jelas saya pun hari ini masuk di Kecamatan Tarogong Kidul ini menemukan hal yang baru. Hal yang baru, hal Pak, yang baru, sangat baru lah bagi saya. Iya. Kalau selama ini saya bertugas di kecamatan-kecamatan yang tidak ada kelurahannya, sekarang ada dengan kelurahannya. Nah, itu yang baru ya. Itu baru, sangat baru bagi saya. Sebetulnya bagaimana hubungan tata kerja antara kelurahan dan kecamatan seperti apa. Kalau hubungan tata kerja desa dengan kecamatan kan sudah biasa, kan? Tapi hubungan tata kerja antara kelurahan dan kecamatan, kemudian juga bagaimana kelurahan melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam rangka pelayanan masyarakat. Ini sangat baru, walaupun memang di ketentuan sendiri di Undang-Undang 23 2014 kita sebagai kecamatan, salah satu tujuan dibentuknya SKPD kecamatan itu ada 3 kan gitu ya. Iya. Ada 3 tujuan. Yang pertama koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Koordinasi. Koordinasi. Kemudian yang kedua pelayanan publik. Pelayanan publik. Ya. Yang ketiga pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu tujuan sebetulnya adanya kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Iya. Karena memang bagian dari SKPD kabupaten yang sebetulnya diperlakukan khusus, Pak. Diperlakukan khususnya kenapa? Di dalam undang-undang tersebut, kecamatan itu disebut. Tapi coba lihat SKPD yang lain. Ada nggak disebut di dalam undang-undang? Enggak ya? Nggak ada, hanya urusan saja. Hanya urusan. Penamaan SKPD itu diserahkan kepada daerah. Kan di situ kalau kita
menelisik apa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Kemudian kecamatan ini juga diatur khusus di dalam PP 17 2018. Jadi diatur khusus oleh peraturan pemerintah. Nah, sekarang saya juga tanya, ada nggak SKPD yang diatur dengan PP? Nggak ada ya. Nggak ada, itulah. Iya. Makanya di sini unik, kecamatan itu sebagai SKPD yang unik, Pak, sebetulnya. SKPD yang unik ya. Unik, Pak, sebetulnya. Di satu sisi dia sebagai perangkat daerah, tapi di sisi lain dia juga memiliki tugas kewilayahan. Harus melaksanakan urusan pemerintahan umum. Ya, jadi ada unsur teritorial ya. Urusan pemerintahan umum ini kan kewenangan pusat. Iya. Nah, dilimpahkan ke daerah, kemudian dilaksanakannya di kecamatan. Kemudian tugas kecamatan juga menjadi meluas, ya sesuai dengan ketentuan di pasal 10 PP 17 2018. Di situ ada kita menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Ya, dalam hal ini kita punya forum komunikasi pimpinan kecamatan. Iya, iya. Kalau iya. di daerah mereka ada mitranya, ada forum komunikasi pimpinan daerah, Kopinda. Kalau di kecamatan ini ada forum komunikasi pimpinan kecamatan, ada Danramil, ada Iya. Kapolsek di situ. Hanya camatnya bukan jabatan politis ya. Tidak jabatan politis, memang karena kita juga Ya kalau SKPD, daerah kan bupati kan, jabatan ya. politis ya. Dengan posisi yang seperti ini, Iya. sebetulnya seyogianya kita bisa optimal dalam memberdayakan masyarakat. Karena kita Sebenarnya ada tugas khusus, yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. iya. Dan ini yang sering jadi jadi perdebatan. Ada dualisme dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oh gitu Pak ya. Kan sama aja itu SKPD, Pak. Iya, Nah, iya betul. Kecamatan SKPD. Terus bagaimana memposisikan ini? Kedua ini yang sama-sama punya tugas membina. Maka dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di situ tugas kecamatan dibuatkan khusus. Ada di pasal 154. 154. Di pasal 154 di PP 43 tahun 2014. Di antaranya ada 16 kegiatan yang sifatnya fasilitasi. Fasilitasi ya. Ya, dan 2 sifatnya koordinatif. Ada situ fasilitasi penyusunan Perdes, ada penyusunan APBDes, ada fasilitasi musyawarah desa, ada fasilitasi pengangkatan perangkat desa di situ. Iya, iya. Jadi sebetulnya intervensi kita terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa lebih kepada tadi fasilitasi. Jadi harus ada supervisi kita ke desa. Jadi sebetulnya hubungannya sangat erat sekali. Iya, Jadi iya, tidak seperti yang sekarang tanggapan. Dengan demikian kepala desa juga kan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat, Melalui camat. bukan melalui DPRD. Betul, betul. Kan gitu. Iya, 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 iya. Itu di situ. Itu amanat undang-undang Amanat undang-undang. plus peraturan pemerintahnya. Kenapa saya ungkap ini, Pak? Ini terkait juga tadi dengan ekspektasi masyarakat bagaimana kecamatan mampu menggulirkan. Karena kita tidak punya kebijakan. Kita hanya melaksanakan perintah dan kewenangan yang ada. Ya, baik yang bersumber dari pelimpahan kewenangan kepala daerah dalam hal ini bupati kepada camat, ataupun yang bersumber dari urusan penyelenggaraan pemeriksaan umum. Yang ini juga bisa kita mengelola dana dari pusat sebetulnya. Sebenarnya Pak, Sebetulnya bisa mengelola dana dari pusat. kerjasama Gitu. dengan luar negeri bisa juga ya. Itu saya belum pernah membaca. Belum pernah membaca regulasinya. Membaca regulasinya. Urusan pemerintahan umum itu apakah termasuk urusan kerjasama dengan luar negeri atau tidak? Itu saya belum pernah membaca, jujur. Ini juga nanti saya korek lagi lah. Iya, iya, iya. Saya korek lagi lah. Kan Ya mancing-mancing lah. Iya, saya korek lagi. Saya pun tidak berani mengungkapkan kalau saya sendiri tidak tahu persis. Hebat ya. Tapi yang aturan tadi regulasi Bapak ngelotok sekali, belum tentu rekan-rekan dari SKPD tahu juga walau alam. Ya. Bukan masalahnya ngelotok, karena ini juga melekat sebagai tugas pokok fungsi kita. Oh, melekat ya. Melekat, Pak. Kalau kita sebagai camat, otomatis kita harus tahu aturan-aturan tentang kecamatan seperti apa. Kalau kita tidak paham, aturan tentang SKPD yang lain saya tidak tahu, karena saya tidak pernah. Tapi aturan untuk camat, karena melekat saya sebagai camat dan pengalaman saya, mungkin 12 tahun jadi camat, nah itu bisa dibaca di situ. Karena itu saja yang dibaca, Pak. Kan gitu ya. Enggak kan turunannya banyak juga. Turunannya Dari undang-undang itu turunannya luar biasa ya. Turunannya banyak, Pak. Iya. Turunan undang-undang itu banyak. Cuman kadang-kadang kita kesulitan untuk menggali itu karena tadi regulasi lanjutan. Ya, regulasi lanjutan. Regulasi lanjutan sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri kadang-kadang terlambat keluar, Pak.
Telat ya. Telat keluar satu itu, kadang-kadang 2 tahun setelah undang-undang ditetapkan, walaupun harus ada, ini belum keluar juga. Gitu. Bahkan ada ya beberapa regulasi yang seharusnya sudah ada, ini belum kelar. Belum gitu. kelar. Apakah dia tidak masuk prolegnas atau di prolegda, kita pun tidak tahu. Tidak tahu ya. Seperti itu. Karena kita kapasitasnya kan nggak mungkin kita mempertanyakan. Nggak mungkin ya Pak ya? Nggak mungkin, karena kalaupun kita diberi tugas dan tanggung jawab, ya pimpinan percaya kita melaksanakan, ya laksanakan saja ya. Sesuai. Apalagi tadi terkait dengan pengembangan yang ada, kita juga dibatasi. Kita punya Undang-Undang 30 2014 tentang kewenangan pemerintahan. Kalau kita melaksanakan hal ataupun kegiatan ataupun program di luar kewenangan kita, itu disebut penyalahgunaan wewenang. Temuan ya. Ya iyalah, Iya. penyalahgunaan wewenang. Itu maksudnya ke misadministrasi ya. Bukan misadministrasi, sebetulnya memang penyalahgunaan wewenang saja karena di luar kewenangan kita. Oh iya Di luar iya. kewenangan kita mengambil melaksanakan tugas di luar kewenangan kita, artinya Berarti bidikannya hukum tata negara Pak ya. ya kita apa yang menjadi dasar kita berpemerintahan, ya harusnya juga hukum tata negara juga harus kita pegang. Karena kalau tidak kita pegang, kita sasar Pak di situ. Luar biasa. Nah ini Pirsawan, saya juga sambil kuliah nih sama beliau. kuliah dari mana? Ini sambil kuliah nih berapa SKS nih. Berapa SKS, saya sampai kuliah kepada beliau. Dan memang kata beliau tadi, kita menggali ilmu pengetahuan. Sambil diminum Bapak. Menggali ilmu pengetahuan sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat. Dan saya pun menjelang usia 70 ini, alhamdulillah ini dapat guru ini. Kita. Suka begitu. Itulah memang ciri khas orang berilmu. Artinya dia merendah dulu Pak. Merendah untuk meroket. Luar biasa memang. Luar biasa Pak. Itu Ya, kalau orang tua itu lebih. Ya tapi beliau juga diplomasi tinggi. Silakan Pak. Silakan. Aduh, emang enak kopinya nih, Deluwi ini, kopi Deluwi ini. Kopi dari mana ini? Ya, kopi dari wilayah Bapak kok, bagaimana nggak enak. Betul. Sedap nih. Saya tuh sebetulnya sudah mengurangi gula loh Pak. Iya. Kalau kopi masih diminum. Iya. Karena kemarin juga memang tadilah mungkin juga ada beberapa hal saya kurang memperhatikan kesehatan, pada akhirnya saya pun kena serangan jantung kemarin seperti itu. Oh sekarang bisa iya. ketawa ke TV, sebisa ngopi. Ya saya punya resep juga untuk bagaimana Bapak supaya tetap kondisi prima, meskipun yang Bapak konsumsi manis. Ya ini kita sedikit lah ilustrasi. Iya. Begini Bapak, pagi-pagi tolong Bapak sarapan kurma ajwa dengan Bapak sarapan madu. Jadi meskipun kurma dan madu itu manis, tapi bukan glukosa. Kalau glukosa penyebab diabetes mellitus, tapi glukosa. Insya Allah selamat. Kemudian tadi Bapak untuk jantung juga Bapak bisa sikapi dengan kurma ajwa juga Pak. Kurma ajwa ini 7 butir atau jumlahnya ganjil. Ini bukan saya menggurui, tidak Pirsawan. Iklan juga ya ini ya? Ya? Di endorse juga Pak? Ya, bukan saya menggurui, tapi sebagai syiar. Oh syiar. Kurma ajwa itu Bapak bebek dengan biji-bijinya Pak. 7 butir, pokoknya ganjil lah. Mau 3, mau 7. Setelah dibebak ya dengan biji-bijinya, Bapak siramkan air mendidih gitu. Air mendidih kemudian disaring. Disaring, setelah itu setelah suam-suam kuku diminum. Dan ini pola pengobatan gangguan jantung ala Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini kan terbalik, kan terbukti kan, bukan saya gurunya, tapi beliau gurunya. Enggak, saya tidak bermaksud menggurui, tapi ini syiar. Iya, sama lah. Syiar. Artinya ilmu itu kan masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Yang kekurangan kita tidak mampu menganggap anak itu sebagai guru kita karena kesombongan kita. Padahal mohon maaf, ketika mereka sekolah dan kita sekolah, pada saat SMA saya jurusan IPA fisika, anak saya juga jurusan IPA, Sama-sama ya. sama-sama IPA, tapi matematika mereka hari ini berbeda dengan matematika dulu yang saya pelajari. Iya betul. Dulu ada aljabar ya. Dulu ada aljabar, Persamaan, algoritma apa. segala macam, mereka sudah menguasai lebih jauh. Lebih jauh. Mereka tinggal belajar googling dan lain sebagainya, makan ilmu mereka. Tapi kita tidak mampu
merendah diri untuk bisa belajar dari mereka. Nah, itu. Kalau ada perasaan kan, Iya. kan gitu. Sebagai orang tua, apalah kamu juga baru lahir kemarin sore, padahal Ilmunya ya lebih tinggi dari lebih kita. tinggi, Kita iya. tidak mengakui itu. Apalagi waktu dulu kita nggak bisa nanya Mbah Google ya, nggak bisa. Nah, dulu nggak bisa nanya Mbah Google. Mereka sekarang sudah bisa sambil golek-golek nanya Mbah Google segala macam. Iya. Pengetahuannya juga ada. Ada. Apa Mbah Google punya ijazah? Betul, betul. Kenapa ijazah dipersoalkan? Jadi kata Pak Rocky Gerung tadi, Iya. ijazah itu hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah selesai sekolah di tempat itu, bukan pernah berpikir. Iya, tapi insya Allah kita dulu mah pernah berpikir. Insya Allah berpikir kita karena gitu ya. Ya baik, kita lanjut kembali lagi ke masalah inti pirsawan sekalian. Dengan ragam kendala yang Bapak alami di tataran kecamatan, plus dengan beragam regulasi yang kerap regulasi itu belum lengkap, Bapak menyikapinya gimana? Supaya pembinaan kepada masyarakat jalan terus ya. Yang pertama itu sabar. Sabar ya. Jadi saya juga pernah mendapatkan apa namanya bukan pepatah, petuah dari bapak saya. Walaupun bapak saya hanya seorang buruh, beliau adalah guru saya. Subhanallah. Beliau juga adalah panutan saya Iya. dalam bersikap, terutama juga dalam rangka membina ataupun punya kewajiban membina ayah saya. Sampai beliau juga pernah di usia 17 tahun, beliau sudah memberikan satu apa namanya garis batasan. Udah dewasa hari ini, sudah cukup kewajiban bapak untuk membimbing sampai balik. Sudah balik. Semua tanggung jawab itu sekarang sudah ditanggung jawab secara pribadi. Maka dari itu selesai, lebih dan kurang bapak mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu sudah diputus tadi itu. 17 tahun. 17 tahun itu, sehingga kita itu ya berupaya mandiri lah, berupaya berpikir di situ, berpikir untuk bisa. Padahal itu usia 17 tahun masih usia transisi kan. Iya, transisi ya. Sering orang dewasa belum. Jadi saat pepatah itu menyatakan nanti kelak kalau jadi pemimpin kudu dengean ulah guguan. Apapun yang diterima dengarkan. Mendengar ya. Dengarkan. Mau dia marah, mau dia halus, mau dia memuji, mau dia mencaci, dengarkan aja. Jangan langsung diambil tindakan dan diambil sikap. Subhanallah. Pelajari dulu, pahami dulu, baru setelah itu pertimbangkan madorot dan manfaatnya, berikanlah jawaban. Jadi kalau kita punya makanan, ibaratnya sebelum masuk di perut, karena nanti di perut itu nanti ada apa dan bagaimana kita goib juga kita tidak tahu. Kunyah dulu yang baik sampai lembut, sehingga nanti saripatinya akan teresap oleh tubuh, oleh darah. Iya. Ilmiah itu Pak. Kotorannya juga tidak terlalu banyak yang terbuang. Ilmiah. Nah, gitu seperti itu. Artinya yang memang tidak bermanfaat terbuang. Nah, sekarang yang menjadi gigi apa? Ilmu. Ilmu ya. Perbanyaklah ilmu, perjalanan belajar. Terus Nah, berilmu ya. Karena ilmu itu semakin kita gali, semakin kurang kita. Betul. Semakin kecil kita. Ketika kita terus-terusan menggali ilmu. Iya. Semakin banyak yang tidak tahu. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita tidak tahu. Itu ilmu ya. Itu ilmu kan seperti itu. Artinya kalau di urusan pemerintahan saja, kalau kita sekarang banyak, ini dianggap banyak, kita paham, menggali, membaca, dan lain sebagainya, membaca, memperhatikan, kemudian juga melaksanakan, ada yang sifatnya praktek dan lain sebagainya, nah itu tetap masih kurang gitu. Iya. Tetap akan masih kurang. Jadi nggak ada sih sebetulnya yang senior junior itu. Sebenarnya tidak ada. Hanya orang-orang yang mampu berpikir saja yang lebih bisa berkembang, yang bisa bertahan. Subhanallah. Itu apa namanya, pepatah ataupun petuah yang diberikan oleh orang tua. Kata kuncinya sabar ya. Kata kuncinya sabar lah. Dengarkan aja. Rek nu ngamak, rek nu kumaha, sabar aja. Nu ngadu, segala macam, sabar aja. Dengan kesabaran nanti kita lihat tasamuh yang kedua. Dipelajari.
Jadi tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, dari pihak lain juga kita dengarkan. Ya, iya. Tidak hanya mendengarkan dari yang memuji, yang mencaci pun kita dengarkan. Hanya Luar diperbandingkan. biasa, iya. Itu satu. Yang kedua, ya tadi kolaboratif lah. Kolaboratif. Artinya kita mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Artinya, mohon maaf ya, ada juga yang belum apa-apa sudah segan dengan punten-punten LSM, segan dengan wartawan, segan dengan kita bertemu dengan masyarakat kecil, segan kita bertemu dengan pejabat. Ada yang begitu Pak ya? Ada banyak. Kadang-kadang juga saya juga segan kalau ketemu dengan pejabat. Kalau dengan masyarakat kecil kita bisa mendengarkan dari mereka. Kita tuh jarang mendengar, Pak. Jujur, kita itu sebagai penyelenggara jangan mendengar. Contoh soal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Kita tidak mendengarkan apa sebetulnya yang mereka butuhkan. Yang penting pandangan kita aja, dia butuh beras, udah kasih beras. Walau alam ya. Padahal dia belum tentu butuh beras. Karena mungkin selama ini mereka bisa puasa, tahan puasa untuk karbohidrat, sehingga mereka sehat, tidak terkena penyakit gula. Betul. Itu seperti itu. Mungkin mereka cukup makan satu kali. Mungkin saja mereka cukup makan satu kali, kan karena bisa sehat mungkin dengan makan satu kali, karena tadi dia membatasi. Makanya cukup makan siang saja, tidak harus sarapan ataupun tidak harus makan sore ataupun makan malam, kan gitu ya. Tidak seperti kebutuhan kita yang kadang-kadang serakah kan. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam juga makan, masih makan. Akhirnya apa? Kena penyakit gula Pak, di situ. Diabetes dan lain sebagainya. Karena tidak mampu menahan hasrat untuk itu, syahwat untuk bisa makan. Nah itu barangkali kita itu jarang mendengarkan. Kadang-kadang jangankan diajak musyawarah mereka. Kita nih dalam mengendalikan kemiskinan, pernah nggak mengajak masyarakat miskin? Ditanya, cik, Anda butuh apa? Betul. Sehingga kadang-kadang kita salah memproyeksikan, salah memprediksi bahwa sebetulnya dia itu butuh fasilitas untuk hubungan dengan lembaga pendidikan, lembaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Dia butuh aksesibilitas terhadap ekonomi. Kita berikan harusnya aksesibilitas, sehingga bantuan itu tidak harus berkelanjutan, harus dia aja terus yang membantu. Pada akhirnya kita bisa menciptakan orang yang membantu kita juga untuk membantu yang lain. Oh iya. Harusnya seperti itu. Kalau sekarang kan gitu, kalau dia harus terus diberikan bantuan, jangankan yang miskin, yang kategori sekarang dia sudah mampu aja mau kok terhadap bantuan itu. Mau ya. Mau Pak. Kalau dibantu mah siapa yang nggak mau? Kan gitu. Hanya ketergantungan. Ada ketergantungan. Dan ini bahaya ya. Ada ketergantungan. Kemudian ada potensi konflik juga di situ. Ada potensi konflik antara kaya yang mendapatkan bantuan dengan yang tidak mendapatkan bantuan. Mending kalau yang tidak mendapatkan bantuan itu dia mampu. Kalau tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, tetap aja kan dia akan ada potensi konflik di situ. Itu harus hati-hati Pak. Masalah baru kan di situ. Masalah baru. Masalah baru. Jadi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu Pak. Harusnya pegadaian, kayak pegadaian bagus. Sekarang gitu, menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru. Kali lubang tutup lubang kan gitu ya. Kan gitu. Nah, oke, dengan konsep-konsep itu Tarogong Kidul ini mau Bapak bawa kemana dengan konsep inovasi baru, program-program unggulan Bapak untuk Tarogong Kidul? Saya tidak bisa membawa masyarakat. Saya semua menyerahkan masyarakat. Iya. Mau kemana mereka sebetulnya? Nah ini tuh yang butuh kita dengar. Itu yang butuh kita dengar. Tapi mungkin ada program unggulan Bapak gitu? Banyak Pak. Banyak. Ada banyak. Yang prioritas misalnya apa Pak ya? Tapi mereka mau atau enggak? Iya. Kalau datangnya program dari saya tidak punya anggaran, saya tidak punya uang, saya menyampaikan program dari mereka. Mau bagaimana program bisa berjalan? Akhirnya panas-panas tai ayam. Kita berkembang, muncul inovasi, tapi tidak ada keberlanjutan, Pak. Cukup sampai di situ. Karena kemanfaatan dan tindak lanjutnya itu tidak jelas. Berarti idealnya bagaimana Bapak? Karena kalau saya kan terbatas nih. Saya itu jadi camat Tarogong Kidul itu sepanjang pimpinan punya kepercayaan kepada saya. Ketika tidak percaya, artinya setahun 2 tahun saya bisa ditindak.
Program bisa berjalan nggak dalam 1 tahun? Nggak bisa. Efektifnya optimalnya sampai berapa tahun kan gitu. Oh, optimal di situ. Kalau saya keburu dipindah ya seperti selama ini 12 tahun 7 kecamatan, artinya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Bagaimana kita mau optimal? Makanya saya tidak bisa membawa masyarakat ke arah mana. Nah kalau begitu idealnya gimana Pak yang Idealnya, mari kita sepakati, mari kita duduk bareng, buatlah FGD, ngobrol lah dengan masyarakat, ngobrol seperti ini. Cik mau bagaimana nih? Nah, peluang-peluang, contoh lah begini. Sekarang ada program Harum Madu, halaman rumah manfaat terpadu. Iya. Sebetulnya sejatinya itu adalah satu hal yang ideal sebetulnya untuk bisa menanggulangi kemiskinan. Iya. Contoh soal begini, kalau misalkan masyarakat Sukabakti ada punya 2.000 kakak, Iya. 2.000 kepala keluarga ya. Orang Sunda biasanya seneng nyambel, seneng lada. Iya. Setiap hari mereka makan pakai Cengek. Ya kan gitu ya. Kebutuhan cengeknya taruh tidak harus besar, 2.000 aja per hari kan gitu ya. Iya. 2.000 per kakak per hari. Kalau 2.000 per hari kali 2.000 kakak berarti 4 juta. 4 juta ya. 4 juta orang Sukabakti mengeluarkan uang Untuk beli cengek. untuk beli cengek. 1 hari, Pak. Kalau 1 tahun 365 hari kali 4 juta berapa? Wah, luar biasa ya matematika ya, miliar ya. 1,2 M, Pak. Iya, 1,2 M ya. 1,2 M. Artinya masyarakat siapa? 1,2 M, Pak, pengeluaran masyarakat untuk membeli cengek saja. Ya belum garamnya. Oh, belum garansi. Itu belum berhitung apa namanya beras dan lain sebagainya, hanya Beli cengek, cengek kan iya. gitu ya. Iya. Kalau program dengan Harum Madu memanfaatkan halaman rumah, desa membuat program, dia membuat bibit cengek, berikan kepada masyarakat 10 ini per rumah tangga. Wayahna sebagai masyarakat Anda kelola, berdayakan, silahkan Anda makan hasilnya, piara dan makan hasilnya. Artinya sudah melakukan efisiensi untuk pengeluaran masyarakat dari 1,2 miliar ke dalam 1 tahun. Luar biasa ya. Itu kan bukannya konsep untuk menanggulangi inflasi kan? Ya. Makanya itu kenapa pemerintah Kabupaten Garut dengan program itu mendapatkan hadiah untuk penanggulangan inflasi di tahun 2023. Contohnya cengek aja. Contohnya cengek aja. Coba kalau dari berbagai produk. Iya. Cengek itu kan tidak mungkin dimakan semua. Iya. Pasti ada lebihnya. Itu bisa jadi sumber perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan tambahan, Pak. Iya. Bisa dijual, dimanfaatkan ke daerah lain dan lain sebagainya. Daerah lain dengan produksi lain, itu mungkin sejatinya dari dulu program itu sudah ada. Sejatinya. Dengan OPOP, One Village One Product, Ya. programnya Jabar dulu. Betul. Itu sebetulnya, Pak, sejatinya kita sudah sebetulnya kalau masyarakatnya paham terkait dengan hal ini, mereka pasti tahu komitmen. Makanya jangan tanya masyarakat mau dibawa kemana. Iya. Nah sekarang masyarakat maunya kemana? Tapi kan seperti cengek aja masyarakat banyak yang belum paham, Bapak. Nah, bagaimana itu fenomena ini? Ada disparitas pengetahuan di sini, kesenjangan pengetahuan. Sebetulnya kesulitan kita di sosialisasi, Pak. Disosialisasi dan tadi penggalian gagasan dari masyarakat. Harusnya kan gini, ada program sebagus ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ajak masyarakat juga berbicara, ajak masyarakat juga ngobrol. Jangan hanya dijejali program saja. Desa udah sediakan anggaran untuk ini, ya seperti itu, tanpa ada tahu manfaatnya seperti apa. Jadi dengan harapan pemerintah ini, masyarakat tahulah dengan sendirinya. Tapi kan hanya beberapa tempat saja yang berhasil, yang sukses untuk itu. Tidak semua. Oke, nah sekarang Pak, saya yakin atau dipastikan mungkin jumlahnya relatif sedikit. Yang banyak itu di wilayah Wanaraja, anak balita yang stunting. Sependek pengetahuan saya, anak stunting itu akar masalahnya adalah kemiskinan orang tua. Bisa. Ya. Salah satunya. Salah satu. Tapi nampaknya dominan sependek pengetahuan saya. Nah sekarang stunting ini beberapa hari lalu ada gebyar. Pemberian stimulan, kadede, kanyaa,
kemudian makanan bergizi. Tapi kelihatannya yang faktor kemiskinannya sebagai akar masalah nggak diatasi. Kira-kira Bapak punya konsep apa nih? Beginilah terkait dengan stunting. Saya Iya. itu bergelut dengan stunting dari mulai 2017. 2017. Ketika saya bertugas di Cibalong, Wow. saya pun pernah mendapatkan pelatihan untuk penanggulangan stunting. Memang sebagian besar berasumsi bahwa ini adalah faktor ekonomi. Iya. Ah, dari indikator stunting ini sendiri sebetulnya kita masih sumir. Sumir. Jadi artinya belum jelas betul apa yang menjadi indikatornya. Apakah dari indikator kesehatan atau hanya dari tumbuh kembang aja, dari tinggi badan. Betul nggak? Sekarang kan gini, tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan berat badan dan tinggi badan tidak sesuai Betul, dengan umur betul. yang ada kan gitu ya. Iya, iya. Sekarang kalau orang tuanya pendek, dia kaya, masuk kategori stunting tidak? Ya enggak dong, Pak. Tapi dia anaknya pendek. Ya, fisiknya stunting. Itulah yang sekarang itu jadi stunting, Pak. Data stunting. Punten, mohon maaf, tanya saja ke petugas kesehatan, ke dinas kesehatan. Dari WHO itu dianggap stunting. Walaupun orang tuanya pendek. Giginya bagus ya. Giginya dia bagus, tapi Nutrisinya karena memang bagus, tadi ya. genetik, kita faktor genetika, Iya. nah, sebetulnya memang tidak hanya dari faktor genetika. Tapi tadi tidak hanya dari faktor kemiskinan. Salah pola asuhan, salah pola pemberian makanan, dan lain sebagainya. Pola asuh dan pola makan. Pola makan, pemberian gizi kepada anak. Terutama gini, orang kaya saja sendiri, kalau memang harus ASI selama 2 tahun, aksi eksklusif, Iya. kalau dia posisinya mempertahankan kondisi bentuk tubuh, kan jarang ibu yang memberikan ASI secara eksklusif. Ya kan demi Bapak katanya mama itu. Itu kan alasan Iya. klasiknya di situ. Iya. Padahal itu juga bisa salah satu penyebab terjadinya stunting. Jadi tidak hanya kemiskinan. Iya. Terkait dengan kemiskinan sendiri, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan banyak sarana. Satu, dari segi punten, ketika dia sebelum masyarakat pasangan usia subur ini menikah, Iya. mereka diwajibkan cukup umur. Betul, betul, betul. Iya kan? Iya. Saya diwajibkan cukup umur. Menghindari pernikahan dini. Supaya apa? Supaya siap ketika melahirkan. Iya. Melahirkan anak yang sehat. Karena kondisi ibunya itu siap. Iya. Tapi bagaimana mindset masyarakat? Oh, ini bukan urusan agama. Di bawah usia 15 tahun juga kalau dia sudah balik, udah kawinkan aja. Itu kan dia lebih kepada mindset, bukan masalah miskin dia. Oh iya, iya. Bukan masalah miskin. Jadi dari persiapan kelahiran pun sebetulnya pemerintah sudah memberikan fasilitas, Pak. Cuman antara dipakai atau tidak. Sehingga ketika menikah belum matang ya. Nah, mereka belum matang. Ini Psikologinya. resiko tinggi, Pak, terhadap Iya. kelahiran. Belum matang psikologi, Ya, belum ya. kesehatan ibu dan anak juga di situ beresiko, Iya, iya. beresiko tinggi. Kedua, sebelum dia menikah harus mendapatkan imunisasi. Betul. Pasangan mana yang patuh untuk imunisasi? Betul. Kadang-kadang juga sembunyi. Lebih kepada karakter masyarakat itu sendiri, kan gitu ya. Iya, Dari iya. disiplin dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia melahirkan, pemerintah juga menyediakan posyandu, Pak. Pos Iya, pelayanan terpadu yang mengharuskan anaknya itu diperiksa setiap minggu, setiap bulan gitu di posyandu. Dengan ada hari posyandu di situ. Ada petugas kesehatannya, ada petugas pemberian makanan tambahannya, ada segala macamnya. Itu sebetulnya pemerintah dalam rangka menanggulangi stunting, memberikan kesehatan kepada masyarakat. Tapi tadi, apakah penerimaan masyarakat ini kuat terhadap komitmen itu gitu ya. Nah, ini juga saya bukan mau excuse ya atau memberikan alasan pembenaran terhadap perilaku perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Bukan tidak ada, Pak. Kita sudah ada, pemerintah itu sudah berupaya sedemikian rupa bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat seperti itu. Hanya saja tadi kembali kepada karakter dan mindset kita lah sebagai Nah, kenapa masyarakat. karakter dan mindset masyarakat begitu, Bapak? Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebab satu, kebiasaan lama yang terus dipertahankan. Kebiasaan lama Kemudian yang yang kedua tadi penyebab utamanya lebih kita ini terlalu lama dijajah Belanda. Oh, Jadi pola pikir kita itu punten-punten ya. Ya termasuk kita lah, saya sendiri itu Iya. masih ada
kolonialisme gitulah seperti itu. Oke, Ya, solusinya ya. gimana Pak solusinya? Solusinya gini, lebih mengarahkan program-program itu kepada arah pemberdayaan, bukan hanya konsep pembangunan infrastruktur yang ada, bagaimana membangun karakter masyarakat ini supaya Jadi lebih baik. masyarakat kita libatkan sebagai subjek bukan objek aja ya. Karena gini, posisi kita ini bukan good government, artinya bukan pemerintah yang baik, tapi good governance, kepemerintahan yang baik. Beda ya. Beda. Pemerintah yang baik dengan kepemerintahan. Kepemerintahan yang baik. Di situ ada kesejajaran antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Jadi berposisinya sejajar, Pak. Tidak ada Ya, saling itu disebut dominasi. pentahelik ya. Seperti itu. Pentahelik. Makanya tujuannya ke sana. Tapi ini masyarakat bisa dibawa nggak ke situ? Nah, supaya bisa dibawa gimana, Dunia Pak? usaha bisa nggak dibawa ke situ? Pemerintah sendiri sebagai pemerintah mampu nggak mengadopsi itu sebagai satu kekuatan, tidak saling mendominasi satu dengan yang lain, tapi saling menopang. Sepertinya Bapak lebih cocok jadi bidaswara ini ya. Astagfirullah. Enggak, bukan seperti itu ya. Bidaswara. Karena kalau untuk menyusun teoritis ya, jujur ini saya pun juga hasil dari membaca lah, dari Iya. kemudian juga mendengarkan orang Iya. lain ngobrol segala macam, ya kita cerna begitu. Kalau diminta diulang nggak bisa, Pak. Kalau Widya Wiswara itu Iya. kan berulang, Pak. Kan ada nih jejak digital. Saya bawa rekamannya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau itu kan dalam bentuk buku kan kita bisa diterangkan. Kalau saya tadi tuh saya sulit untuk menulis, Pak. Ya, Bapak nggak bisa menulis kan, minimal PowerPoint bisa. Bikin. Iyalah. Silakan Pak minum, Pak. Siap. Aduh, jadi enak. Tapi lebih enak lagi kalau ada air putihnya ini. Pak Asep, Maaf nih. Aduh. tolong air putihnya ini beliau. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ini sehat, Pak. Oh iya. Jadi teorinya idealnya 1 gelas kopi, 3 gelas air air putih. putih. Oh iya. Hanya masalahnya kalau saya minum 1 ember, berapa air putihnya? Yes, terima kasih. Aduh. Silakan Pak Kalem. Aduh. Pirsawan mohon maaf. sekalian, ini sambil menggali ilmu kepada beliau, dan memang beliau gaya-gayanya itu sudah seperti Widya Suara. Ingat saya ketika ikut di Klatpim, nah begini sudah dosen saya. Jauh Pak. Ya. Widya Suara, subhanallah. Jadi alhamdulillah kita ngambil hikmah. Jadi nanti bisa Anda akses ya di garutjuara.com, ngopi bareng Abah John, membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif. Gitu, Pak. Betul. Oh, Jadi kita membangun peradaban, Pak. Insya Allah, syukur-syukur ini banyak pirsawan yang menyaksikan. Kalaupun tidak ada, saya tetap optimis karena Allah melihat dan mendengar. Tapi saya juga bukan guru ya. Ini Iya. mungkin hanya sekelumit apa yang saya tahu. Iya. Saya yakin banyak salahnya gitu kan terkait dengan konsep dan lain sebagainya. Karena saya tidak merasa mewakili masyarakat, saya juga tidak merasa mewakili pemerintah. Ini mungkin pribadi saja sebagai personal Iya. yang memang jujur saya alhamdulillah nih punya media untuk menyampaikan curhatan-curhatan ataupun kegelisahan-kegelisahan yang selama ini terus menggelitik gitu kan ya. Oh, iya. Menggelitik kegelisahan itu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Padahal kita sudah upaya itu perasaan maksimal gitu kan. Seperti tadi. iya. Pemerintah itu ya maksimal perasaan gitu ya. Tapi memang ya kalau tidak bisa diterima masyarakat, apa yang salah gitu. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang mungkin sampai hari ini juga saya belum menemukan. Ya supaya jangan sampai curiga iklan, Pak, yang dibawa. Oh, siap. Terima kasih. Jadi program begitu bagus, banyak inovasi yang dibuat ataupun yang dibangun baik oleh ASN, NGO, non-government organization ataupun misalkan perorangan. Termasuk juga dari sektor privat ya, dari sektor swasta. Tadi kalau misalkan Abah menyampaikan ada potensi seperti, mohon maaf ya, Teras Cimano, Iya. kemudian juga potensi ini Delewi, ada potensi, jujur Pak, tidak hanya lembaga pemerintahan yang ada di sini.
tempat hiburan itu sebagian besar itu ada di Tarogong Kidul. Di Tarogong hiburan. Hiburan yang gimana nih, Bro? Contoh kafe-kafe, KPKP. tempat ngopi bareng, tempat Iya. ngopi dan lain sebagainya. Itu saya rasa di Tarogong Kidul potensinya banyak. Banyak. Pasar juga di sini. Pasar Iya. Guntur kan masuk Tarogong Kidul. Iya. Kemudian juga sarana olahraga kita punya 2, Pak. Terminal, Bapak punya terminal Iya. kelas nasional itu tipe A Ya ya. betul, ada di situ kan. Iya. Terminal, ada pasar Guntur. Iya. Kemudian juga ada Sor Ciate, Pak. Iya. Ada Sor Ciate, ada kita juga punya Kerkop di situ, Iya. olahraga. Ini sebetulnya potensinya luar biasa. Iya. Nah, cuman pertanyaannya, multiplier efek untuk masyarakatnya apa? Nah, itu gimana? Contoh. Sebab seperti Kerkop, Pak, yang selama ini dikenal masyarakat, siang Maman, malam jadi Mimin gitu. Itu belum tahu saya. Belum tahu. Kebetulan baru saya. Belum sampai ke gali ke sana. Ya, kita sambil canda, Bro. Iya. Sambil canda. Ya itulah tadi ya Iya. karakteristik masyarakat lah di wilayah Iya. dengan adanya tempat-tempat seperti itu. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan tempat dan lokasi. Iya. Kenapa harus ada PKL, pedagang kaki lima? Kenapa banyak tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan? Seperti itu. Kalau misalkan ada tadi teras Cimanuk, ada segala macam. Apakah ini mampu menampung PKL untuk bisa masuk ke sana? Bukan menurunkan lagi ke bawah. Itulah yang maksud dengan multiplier effect. Apakah ini untuk kepentingan sektor privat saja atau untuk keuntungan pengusaha tertentu saja, tapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apakah ada di situ membuka ruang untuk lapangan pekerjaan dan lain sebagainya? Berarti hal-hal itu yang sekarang sedang Bapak mapping ya, pemetaan ya, karena Bapak juga kan masih baru ya. Bukan mapping sih, karena kalau di mapping bukan kapasitas kita. Iya. Bukan mapping, kita lebih meneliti aja, melihat saja gitu ya situasi dan kondisi. Perlu berapa Sampai waktu lama Pak untuk meneliti itu? Bukan hal, karena gini, kita harus ada sinkronisasi antara target target kerja kita, termasuk juga mungkin upaya-upaya untuk bisa menyambungkan ini terhadap ada korelasi lah di situ dengan pemberdayaan, dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga kita memposisikan diri, regulasinya apa untuk bisa memposisikan di situ. Iya. Satu mungkin. Sekarang dari segi perizinan, campur tangan camat dari segi perizinan sekarang sudah berkurang, Pak. Wah. Berkurangnya apa? Para pengusaha kan langsung melalui OSS, Pak, tidak melalui. Tapi biasanya kalau ada masalah camat dulu yang kena ya. Walau alam lah. Bapak pinter, nggak terjebak. Iya, enggak. Walau alam lah kalau itu banyak kan. Walau alam, ya. Karena kita punya tanggung jawab, Pak, di situ. Iya. Tadi itu. Jadi salah satu tanggung jawab terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan umum itu adalah menjaga kondusivitas wilayah. Kondusivitas wilayah. Kemudian lagi di situ ada pembinaan kebangsaan, wawasan kebangsaan. Iya, betul. Bernegara, kesadaran bernegara, kesadaran hukum. Kemudian hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Korelasinya juga ada di situ di urusan pemerintahan. Luar biasa. Jadi sebetulnya sangat luas. Walaupun tidak diberikan anggaran, tapi tanggung jawab harus dilaksanakan. Nah, ini dia. Itu ya. Ini dia. Karena kita susah memuat di dalam kode rekening kita. Susah ya? Ya, kita susah. Karena tadi tidak ada tindak lanjut dari turunan lah, ataupun sebagai petunjuk teknis dari regulasi ini untuk pelaksanaan. Sekarang regulasi dari PP itu turunannya apa? Ya, itu betul. Harus ada perda di situ. Iya. Harus ada perkada di situ. Belum sampai ke situ, Belum Pak. ada sampai ke situ. Satu PP saja dari peraturan pemerintah. Apa kita menginduk ke sana? Waduh, rawan juga ya. rawan ya. Itulah tadi. Ya mungkin minimal peraturan bupati ya Pak ya. Ya, taruhlah misalkan ada peraturan bupati. Tapi kan bupati juga harus punya dasar. Wah, betul. Karena kan kewenangannya kewenangan dari pemerintah pusat. Apakah harus bisa dengan peraturan bupati? Kan gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa salah siapa. Ya, kita tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, Bro. Ini hanya sharing
Ayo kita bareng-bareng kita rempukan untuk sama-sama membangun wilayah, membangun kecamatan, membangun lingkungan. Itu barangkali intinya. Tidak bermaksud menyentil siapa-siapa. Jangan lupa subscribe ya, like and comment, and share. Oke, you understand? Baik, Bapak, sebagai closing statement, Iya. kesimpulannya gimana dari obrolan kita ini? Alhamdulillah. Satu mungkin kesimpulan kita perkenalan ya. Ya, silaturahim ya. Silaturahmi. Saya sangat berterima kasih dengan diundang oleh Abah ke sini untuk Iya. bisa berbincang-bincang. Saya pun punya wadah curhat gitu secara Iya, curhat. pribadi, gitu ya. Kemudian juga kita juga difasilitasi punya jejak digital. Digital, dan dari- ini mungkin Bapak dari nggak sekali pemerintah kesini ya, nanti ya bisa terus ya. Insya Allah saya Secara terjadwal ya. iyalah kita lihat mungkin waktunya ya. Waktunya ya, kita setiap juga ada program momentumnya anyar yang seperti iya ya. apa gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin nanti ke depan lebih terarah apa yang akan kita bahas. Iya, iya, iya. Kemudian juga obrolan pun tidak hanya sebatas dengan saya, Iya. bisa nanti dengan stakeholder kita bareng-bareng di sini. Iya, ada Kapolsek, ada Pak Danramil ya. Pak Kapolsek, Iya. Pak Danramil, kemudian juga ada stakeholder lain lah gitu ya. Iya, salam aja kepada beliau Pak Kapolsek. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kesimpulan utamanya mungkin kita hari ini satu sebagai petugas baru lah ya. Petugas Nah, baru. bukan pejabat, nah kan gitu ya. Bukan Iya. pejabat. Nah, karena gini, Tapi kan Bapak asli sini barang baru stok lama gitu. paham Mbak. Iya, iya. Saya sebetulnya karakteristik masyarakat secara umum di Paham. Kabupaten Garut itu tidak jauh beda. Tidak jauh Tidak beda. jauh beda. Hanya mungkin tadi dari air juga berpengaruh, Pak. Berpengaruh, Dari iya. berpengaruh. Iya. Cuaca juga berpengaruh. Iya. Akhirnya ada yang lembut dan lain Ya, sebagainya. ada yang Itu hoak saja. ya. Tapi pada dasarnya sosial need-nya sama. Sosiality Ini sama. kebutuhan sosialnya sama. Termasuk kebutuhan pengakuan mereka, keberadaan mereka. Oh. Itu juga sama, kan gitu ya. Artinya apa namanya, basic need juga apa ya? Oh, Sama iya. ya, kan kebutuhan dasarnya juga sama. Iya. Kadang-kadang kan orientasi kita gini, pelayanan publik, apa yang dilakukan pelayanan publik oleh kecamatan? Hari ini hanya sebatas administratif. Administratif ya. Orang membuat surat keterangan tidak mampu, Iya. KTP, Iya. pengantar untuk apa Iya. pinjaman. Tapi kalau cari NA Beberapa. bukan ke kecamatan, Pak ya? Ada juga di situ kan, nanti melalui desa. Oh, Nah, ada di kecamatan kan ada KUA. Ada Kan urusan KUA. agama kan urusan pusat. Iya, Kan gitu ya. Urusan agama kan urusan pusat. Kita pun tidak tahu berapa biayanya. Iya, Ya, kan betul. seperti itu. Seperti itu. Padahal kan pelayanan publik itu tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Ada 5 pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat dari layanan kita sebagai pemerintah. 5 ya, Pak ya? Ya, di situ. Basic needs itu pelayanan dasar itu di situ. Iya. Yang saya pahami ini yang saya tahu kan seperti itu. Termasuk dasarnya untuk kekuatan hukum dia. Kekuatan hukum. Kekuatan hukum, pengakuan dia sebagai warga, kekuatan hukum tentang kepemilikan, dasar hukum tentang yang lain, itu hak warga masyarakat juga. Makanya kan ada pelayanan untuk PPATS di situ. ada Iya, iya, sertifikat betul, di situ, betul. kan Iya. gitu ya di situ. Secara administratifnya hubungannya. Kemudian ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan untuk pendidikan, ada untuk pelayanan perekonomian, daya beli dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dari 5 itu apa yang dilakukan di kecamatan untuk pelayanan ini. Selama ini kan hanya administratif. Jadi kewenangan hanya itu aja yang diberikan. Kemudian terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Artinya semua unit pelaksana teknis dinas yang ada di wilayah kecamatan, termasuk instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan dan teknis itu dikoordinir oleh Camat. Penguasa wilayah, Pak ya? Artinya secara kewilayahan tadi. Penguasa wilayah. Ya, jadi bukan penguasa, ya. Artinya pelaksana kewilayahan, nah penguasa wilayah menetap pusat. Gitu ya untuk urusan. Tapi dulu ada istilah ketika saya jadi juru penerang di Papua, penguasa wilayah itu camat, bro, katanya. Iya, karena itu dasarnya adalah Undang-Undang 574. Oh, Dasarnya camat itu adalah kepala wilayah. kepala wilayah. Camat itu kepala wilayah. Tapi kalau sekarang kan tidak. Camat itu adalah kepala satuan kecamatan itu satuan kerja perangkat SKPD. SKPD. Nah, Kan gitu memang ya. ada perubahan ya, betul. Nah, perubahannya kan di situ. Iya. Walaupun memang secara kewilayahan dia juga tetap punya tanggung jawab tadi dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Betul. Kewilayahannya di situ. Jadi kesimpulannya itu, Pak. Jadi
berbagai macam tugas pokok dan fungsi yang ada di ketentuan perundang-undangan ini belum optimal dilaksanakan di kecamatan. Nah, Tapi mungkin ke sebetulnya, depan insya Allah ya kita upaya ya. kalau saya pesimis sih Pak, Kesini. pesimis artinya kan begini, kalau melihat dari pola penyelenggaraan pemerintahan kita hari ini, ya, mohon maaf, sebentar lagi tahun Politik. Ya. politik, artinya akan ada Perubahan lagi. dewan-dewan baru Pak di sini. Iya. Presidennya juga akan baru. Iya. Mau dibawa kemana? Iya. Menterinya juga akan baru. Kebijakannya juga akan baru. Apakah mau mengakomodir Wallahu alam. pemikiran dari kita-kita yang ASN, yang birokrat setengah jadi? Wallahu alam. Walau Tapi kan kita tetap birokrat. berharap baik ya. Kita Ada berharap harap sangat sangat baik. Kita baik. mungkin Ya. berharap Siapapun sangat nanti pemimpin ya. baik. Nah, Siapapun yang siap. jadi pemimpin kita. ya berharap. tidak seperti itu kan pemimpinnya kan kembali tadi Pak. Sekarang Iya. paradigma di masyarakat, mindset di masyarakat sebagian besar sudah pragmatis. Dalam pemilihan pun gitu Pragmatis. ya, pragmatis. Artinya tadi Pak lamun cek orang Sunda mah lamun lalaki kudu ngarokok, lamun awewe kudu ngabaso, lamun balik kudu ngejo gitu kan dipilih gitu lah. Ya memang begitu fenomenanya Pak. Kesalahannya kan kesalahan kolektif Pak. Kesalahan kolektif, tapi saya pikir kita menuju ke arah yang lebih Amin, baik. Kita amin, bangun amin. peradaban. Kita optimis lah. Kita Optimis. dalam hal Tadi ini kan kita Pak membangun peradaban kan gitu. membangun peradaban. Apakah peradaban yang sekarang jelek? Ya bagus, tapi lebih bagus lagi. Siap. Berarti kita menuju peradaban baru. Keunggulan yang Yang berkeunggulan. berkeunggulan. Yang Siap. berkeunggulan. Karena saya ambil data dari Indep dan data dari UNDP, kemudian dari PBB, daya saing bangsa Indonesia ini masih di bawah Vietnam. Sekarang ini Oh, iya. di bawah Thailand, di bawah Singapura daya saing kita. Padahal kita lebih awal merdeka. Ini saya nggak menyalahkan siapa-siapa, bro, menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa selama ini saya tidak menggeliat Padahal Vietnam belajar bertani dari Indonesia. dari Indonesia? Nah, daya saingnya sekarang kita Nah, kalah. itu tadi. Iya. Jadi Oke, demikian. Ini kita dibatasi oleh waktu. siap. Nah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berprestasi. Siap.